Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya latihan soal persiapan TKA Matematika SD kelas 6 ya, part yang ke-7. Kita akan bahas 2 buah soal lagi ya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Tetapi ingat, kalau misalkan kalian lagi nyari kelas rutin persiapan TKA Matematika SD ya secara online via Zoom meeting, kami membuka pendaftaran. Kalau misalkan kalian berminat, yuk daftarkan sekarang di nomor yang tertera di bawah ini ya. Oke, kita akan mulai pembahasan soalnya dari soal nomor 17. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah dadu ya. Fahmi membuat mainan dadu dari kertas karton seperti gambar di atas. Mata dadu yang saling berhadapan jumlahnya sama, yaitu 7. Sebelumnya, Fahmi membuat desain atau pola berupa jaring-jaring kubus. Pola yang dibuat Tono adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu dulu bagaimana gambarnya yang ada di soal ini ya. Di sini kita analisa dulu gambarnya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, angka 5, angka 1, dan angka 3 pada dadu ini dia bersebelahan ya. Itu adalah kata kunci yang penting untuk menyelesaikan soal ini ya. Mereka harus berdekatan. Nah, kita lihat dari masing-masing opsi yang tersedia dan kita analisa apakah memenuhi syarat tadi. Kita mulai dari yang gambar pertama, yang A ya. Ya, ingat 5, 3, 1 harus bersebelahan. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, walaupun di sini tertera 1, 3 ya, 1, 3 dan 5-nya bersampingan, tetapi ini bukan jawaban yang tepat. Karena dia nggak mungkin bersusun ke bawah. Kalau seandainya dia bersusun ke bawah, maka salah satu sisi tidak akan terlihat karena ada di baliknya. Oleh karena itu harusnya ya dia membentuk posisi L ya, satu di bawah ya, satu di samping dan satu di atas seperti itu ya. Bentuknya harus L, sedangkan ini dia lurus, maka ini jelas jawabannya salah. Kemudian kita cek lagi untuk yang opsi B. Nah, opsi B ini salah satu opsi yang menurut kami merupakan calon jawaban yang benar karena dia bentuknya L ya. Tapi di sini kalau kita lihat baik-baik ya, apakah kita bisa menciptakan L-nya ini dengan baik dengan model seperti ini? Itu yang harus kita pikir-pikirin ya. Kalau kita pikir bisa sih dibuat. Tapi kita lihat dulu ya pilihan yang lain. Nah, opsi C, kalau kita lihat 1, 5, dan 3-nya, dia bentuknya sama dengan opsi yang pertama, yaitu garis lurus. Maka ini jelas jawaban yang salah. Kemudian kita lihat lagi nih, untuk yang D juga membentuk garis lurus. Dan ini juga nggak mungkin sebagai jawaban yang tepat. Karena harusnya kalau dia garis lurus 3 ke bawah, itu pasti salah satunya tidak akan terlihat di gambarnya. Oleh karena itu, karena tiganya pilihan yang tersedia itu membentuk huruf I ya, 3 bersusun ke bawah, maka satu-satunya yang memenuhi itu adalah yang opsi B karena dia satu-satunya yang bentuknya L ya. Karena menurut gambar dia bentuknya L karena satu di bawah dan satu di samping seperti itu. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar untuk yang nomor 17 ini, jawaban yang benar adalah yang opsi B. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal yang satu ini, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari pembahasan soal latihan ya, yang isinya lumayan untuk mengasah kemampuan anak didik kalian ataupun anak-anak kalian untuk persiapan TKA Matematika SD ya. Ini bisa juga digunakan untuk belajar di kelas ya. Kalau misalnya kalian tertarik, di sini totalnya ada 2 paket ya. Masing-masing paket 20 soal. Di sini harganya murah pakai banget ya. Harganya dari harga 40.000, kami diskon 40%, harganya cuma 24.000 saja. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan harga promo ini sebelum harganya naik lagi, buruan check out sekarang, link ada di kolom deskripsi atau kalian bisa beli di website kami bimbelarrayhan.id ya. Check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah tandon air berbentuk kubus dengan panjang sisi bagian dalam 40 cm. Tandon tersebut telah terisi air sebanyak setengah bagian. Kemudian Budi menambahkan air ke dalam tandon hingga volumenya menjadi 48.000 cm3. Volume air yang ditambahkan Budi adalah titik-titik. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini ya, ini terkait tentang volume sebuah kubus ya, karena jelas dalam soal disebutkan kubus. Ingat, volume kubus itu dapat kita hitung adik-adik, rumusnya sangat mudah ya, yaitu sisi dipangkatkan 3.
Ya, sisi dalam soal ini itu nilainya 40 cm. Jadi kalau kita mau hitung ya, langsung aja 40 pangkat 3 yang artinya 40 kali 40 kali 40 ya, 4 kali 4 16 ya. Tinggal tambahin 02 dikaliin lagi dengan 40. 16 kali 4 berapa sih? 16 kali 4 kalau kita kali 4 ingat 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. Berarti 64 tinggal tambahin nolnya 3 seperti ini. Yang artinya dia dapatnya di 64.000 cm3. Nah, karena pada soal dikatakan dia terisinya cuma setengah, berarti setengahnya itu kita hitung berapa nilainya. Ya, setengah volume kubus itu nilainya berapa sih? Tinggal kita hitung aja, setengah kita kaliin dengan 64.000 tadi kalau volumenya full. Maka kita akan mendapatkan 64 bagi 2 adalah 32.000 cm pangkat 3. Nah, karena tadi ya airnya itu ditambahkan lagi dari setengahnya yaitu 32.000 sampai ke 48.000 dan pertanyaannya banyaknya air yang ditambahkan itu berapa? Kita tinggal kurangin aja ya 48.000 cm pangkat 3 kondisi akhir kita kurangkan dengan kondisi awal yaitu setengahnya tadi ya 32.000. Nah, tinggal kita kurangkan aja kayak biasa, dapatnya di 16.000 cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang opsi B tentunya ya. Seperti itu untuk pembahasan soal yang satu ini. Gimana? Cukup mudah kan untuk bisa menyelesaikan soal ini? Yang penting kalian bisa mengingat rumus volume kubus kalau yang ditanya model gambarnya seperti ini ya. Kalau misalkan nanti gambarnya volume balok, kalian harus ingat tuh juga Pak. Jadi kalau misalkan nanti yang bentuknya itu balok, kalian juga harus ingat rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau dia kubus, dia sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Seperti itu ya. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, komen aja di kolom komentar. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya berapa, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, sebelum kita tutup video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari kelas online persiapan OSNK untuk kelas 1 dan 2 SD, yaitu berisi pembahasan soal untuk mengasah kemampuan analisis matematika mereka, atau yang kelas betul-betul persiapan OSNK matematika SD khusus kelas 3, 4, 5, kalian bisa banget untuk daftarkan diri kalian, anak-anak kalian atau siswa-siswi kalian di nomor WA kami 087860622162. Ini akan saya ajarin langsung. Jadi saya sebagai owner dari Bimbel Ar-Rayhan akan menjadi tutor dari kelas online ini. Jadi karena kelasnya ini terbatas di 10 orang aja, jadi buruan daftarkan diri kalian sekarang agar masih bisa ikut di kelas ini ya. Yuk daftar sekarang ya. Oke, jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan bel loncengnya agar kalian ternotifikasi setiap ada video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.